Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada bab 8, mendalami puisi, yang A. Mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Kemudian 1. Menentukan suasana dalam puisi. 2. Menemukan tema puisi. Dan yang ketiga, menentukan makna puisi. Kelas 10. Nah, dengan mempelajari pelajaran ini, kamu diharapkan mampu mendalami puisi dengan cara memahami, menulis, dan mendemonstrasikannya dengan baik yang terdapat dalam antologi puisi. Ayo coba, siapa yang masih ingat apakah itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Yang pertama, menentukan suasana dalam puisi. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Bariku menyentuh permukaan samudra raya. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Contoh, puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Nah, puisi ini merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kalian merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapat jugakah kalian membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban, seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Ya, benar. Siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi, dan terlindungi. Perasaan setelah membaca puisi itulah yang dinamakan dengan suasana. Yang kedua, menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Contoh puisi Doa karya Chairil Anwar. Puisi ini bertemakan tentang ketuhanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa penggalan bait yang ada di dalam puisi tersebut. Kata doa merupakan sebuah tanda ketika hambanya berkomunikasi dengan Tuhannya. Penggunaan kata lain seperti Tuhanku, namamu, mengingat kau, di pintumu, dan cahayamu. Yang ketiga, menentukan makna puisi. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang dimaksud amanat.
Tentu saja, pesan itu boleh lebih dari satu. Berikut adalah contoh analisis makna puisi Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Maknanya yaitu pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan penguasaan konsep dan keterampilan. Pada lirik puisinya yaitu dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.